Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rafif Azharan. Saya dari sekolah SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto, Yogyakarta. Sekarang berada di kelas 10 AM1. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang stoikiometri pada airbag. Mari disimak video berikut. Konsep stoikiometri pada airbag. Pendahuluan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, airbag adalah salah satu fitur keselamatan yang terdapat dalam kendaraan. Fitur modern ini berfungsi melindungi daerah kepala, leher, dan dada. Umumnya airbag akan mengembang dari roda kemudi atau dashboard beberapa milidetik setelah tabrakan. Kita tidak tahu kapan terjadi kecelakaan, maka dari itu para ilmuwan membuat sebuah benda yang akan melindungi kita saat kecelakaan. Dalam proses mengembangnya, ternyata airbag memanfaatkan reaksi kimia. Hal ini dikarenakan adanya gas yang digunakan untuk mengisi airbag. Gas tersebut ialah gas nitrogen atau N2 yang dihasilkan oleh reaksi komposisi natrium azida atau NaN3 yang berjalan melalui mekanisme reaksi kimia, yang mana dalam proses ini juga berlaku konsep stoikiometri. Kajian teori. Airbag atau kantung udara merupakan teknologi keselamatan pengemudi yang berfungsi untuk mencegah resiko cedera dari pengemudi atau penumpang saat tabrakan. Simulator airbag yang dirancang dan dibuat terdiri dari 4 solenoid, 2 balok kayu, penegas tarik, kompresor, parasut, dan limit switch yang ditarik pada trainer. Jarak mobil dengan bidang tabrakan sebesar 20,40 dan 60 cm. Sedangkan penambahan massa simulator tabrak mobil sebesar 1,2 dan 3 kg. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara menabrak miniatur mobil dari langkah tabrakan sampai mengembangnya kantung udara. Analisis data menggunakan metode ANOVA regression. Hasil penelitian menunjukkan nilai P atau probability sama dengan 0,155 lebih besar dari P table. 0,05 artinya bahwa HO diterima H1 ditolak, berarti tidak ada pengaruh energi impact terhadap kecepatan respon kantung udara. Kecepatan respon kantung udara dipengaruhi jumlah solenoid. Semakin banyak jumlah solenoid, maka semakin tinggi kecepatan respon kantung udara untuk meledak. Analisis masalah. A. Bagaimana mekanisme kerja saat terjadi kecelakaan? Jawab. Sistem bekerja airbag adalah ketika terjadi tabrakan keras, terdeteksi sensor mobil langsung mengirimkan sinyal agar airbag mengembang. B. Jelaskan reaksi dekomposisi natrium azida sehingga dihasilkan gas nitrogen. Tuliskan reaksi setaranya. Jawab. Kantong udara atau airbag pada mobil modern mengandung senyawa natrium azida atau NaN3. Gas nitrogen yang dihasilkan dari penguraian natrium azida mengakibatkan kantong udara mengembang. Berikut persamaan reaksi penguraian natrium azida, yaitu 2NaN3S diperoleh 2NaS tambah 3N2G. Jika 19,5 gram natrium azida terurai sempurna, maka jumlah 0Na3 adalah N sama dengan G. Gr atau Mr sama dengan 19,5 atau 65 sama dengan 0,3 mol karena NaN3 banding N2 sama dengan 2 banding 3. Maka jumlah mol N2 adalah
N2 sama dengan 3/2 kali 0,3 sama dengan 0,45 mol. Jumlah molekul gas nitrogen yang ada dalam kantong udara N sama dengan N kali Na sama dengan 0,45 kali 6,02 dikali 0/23 sama dengan 2,7 kali 10⁻²⁰. Airbag pada mobil modern mengandung senyawa natrium azida atau NaN3. Gas nitrogen yang dihasilkan dari natrium azida mengakibatkan kantong udara mengembang berikut persamaan natrium azida. C. Bagaimana konsep stoikiometri diaplikasikan dalam pengembangan airbag? Udara merupakan perangkat keselamatan kebesaran bermotor modern. Dalam kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan kendaraan lain atau objek tetap, pengemudi dan penumpang dilindungi dengan suatu kantong udara yang mengembang dalam hitungan milidetik. Untuk mengembangkan kantong dengan sangat cepat pada saat terjadi kecelakaan memicu akan mengaktifkan reaksi kimia propelena dengan sangat cepat dan menghasilkan gas N2 dalam waktu sangat singkat untuk mengembangkan kantong dan setelah benturan terjadi beberapa saat kemudian kantong akan mengempes dengan sendirinya sehingga kantong tidak akan mengalami pernapasan korban kecelakaan. Dengan demikian, fungsi kantong udara ternyata tidak seperti balon udara biasa. Dalam kantong udara, proses pengembangan tersebut terjadi karena adanya reaksi kimia dan desain kantong udara menggunakan prinsip stoikiometri. Bahan kimia apa saja yang ada pada kantong udara? Komposisi kantong udara pada setiap kendaraan roda 4 berbeda-beda. Bahkan kimianya pun menjadi rahasia perusahaan otomotif. Namun pada umumnya, pada kebanyakan kantong udara menggunakan natrium azida. Dalam kecelakaan mobil, sensor tabrakan atau roll-over sensor akan mengaktifkan rangkaian yang menyebabkan natrium azida mengalami reaksi peruraian, atau reaksi dekomposisi, menghasilkan natrium dan gas oksigen nitrogen yang dengan cepat dapat mengembung kantong udara walaupun komposisinya persis. Merupakan rahasia perusahaan. Campuran yang paling populer adalah campuran yang terdiri natrium azida, kalium nitrat, dan silikon dioksida sebagai reaktan sekunder dengan rangsangan listrik dari roll-over sensor. Natrium azida akan terurai sesuai reaksi 2NaN3 diperoleh 2Na tambah 3N2 selanjutnya. Untuk menghindari adanya kebakaran akibat bertemunya logam Na dengan air yang mungkin ada akibatnya percikan dari air radiator atau air minum, atau kecelakaan terjadi pada saat hujan, maka logam Na yang terbentuk segera bereaksi dengan KNO3 melalui reaksi 10Na tambah 2 KNO3 diperoleh K2O ditambah 5Na2O tambah N2. Kalium oksida dan natrium oksida akan bereaksi dengan senyawa ketiga dalam komposisi kantong udara, yakni silikon dioksida untuk membentuk alkali silikat, yaitu zat yang tidak relatif dan tidak reaktif dan tidak berbahaya bila dibuang. D. Apa yang terjadi jika airbag dikembangkan tanpa memperhatikan komposisi zat yang digunakan? Jawab, yaitu akan berakibat merusak organ-organ yang ada di tubuh kita jika digunakan secara berlebihan jika zat-zat yang terkandung tidak diketahui. Kesimpulan, jadi stoikiometri sangat berguna atau penting dalam sebuah airbag karena
digunakan untuk menghitung senyawa yang digunakan dalam airbag. Airbag juga memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kendaraan roda 4 karena dapat mengurangi resiko cedera pada kepala, leher, dan dada pengemudi serta pengemudi dan penumpang. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.